Saudara-saudari sekalian, kaum seiman yang berbahagia yang diberkati oleh Tuhan, video ini dibuat untuk saudara-saudara yang oleh karena kesibukan mereka sehingga untuk bacaan harian tidak memiliki kesempatan banyak. Untuk itu izinkan kami untuk membuatnya sehingga bisa didengar atau bisa dilihat, sehingga pada akhirnya nanti dalam diskusi tidak lagi menjadi pasif melainkan aktif di dalam pertemuan-pertemuan diskusi gereja. Baik, pelajaran satu pekan ke depan ini berbicara tentang membela kebenaran yang dibagi dalam 5 subjudul. Yang pertama, dianiaya namun menang. Yang kedua, terang menaklukkan kegelapan. Yang ketiga, keberanian untuk berdiri. Yang keempat, bintang fajar reformasi. Dan yang kelima, dihiburkan oleh pengharapan. Dan akhirnya nanti di kesimpulan kami akan membuat video khusus untuk kesimpulan dari pelajaran satu pekan ke depan ini, sehingga memudahkan kita untuk mengerti dan memahami pelajaran-pelajaran ini untuk menjadi bekal kerohanian kita sebagai umat Kristen. Baik, kita bahas bagian yang pertama ini yang penulis mengusung ayat temanya di Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kota pesisir Turki modern, Izmir, dulunya adalah kota Smyrna. Dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa ini adalah kota kuno berpenduduk sekitar 100.000 jiwa yang berkembang pesat pada abad pertama dan abad yang kedua. Kota ini merupakan kota yang makmur dan sangat loyal kepada Roma. Sekali dalam setahun, semua warga Smyrna diperintahkan untuk membakar dupa kepada dewa-dewa Romawi. Ternyata pada abad kedua, Smyrna juga memiliki komunitas Kristen yang berkembang pesat dan banyak orang yang tidak mau mematuhinya. Polikarpus, seorang pemimpin gereja mula-mula, menjadi martir di alun-alun kota Smyrna. Dibakar di tiang pancang karena menolak mengkhianati Tuhannya dengan membakar dupa untuk dewa-dewa Romawi. Ketika ditanya untuk terakhir kalinya apakah ia menyangkal Kristus, orang tua ini menjawab, 86 tahun aku melayani dia. Maksudnya dia di sini adalah Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berbuat salah kepada Polikarpus ini. Bagaimana mungkin, kata Polikarpus, bagaimana mungkin aku dapat berbicara jahat tentang rajaku yang telah menyelamatkan aku. Jadi itulah kata-kata yang disampaikan oleh Polikarpus ini, bahwa dia sudah 86 tahun, umur yang sudah suntuk, sesepuh, ya. Artinya selama hidupnya menurutnya bahwa Tuhan tidak pernah berbuat salah kepadanya. Ya jelas, Tuhan tidak pernah berbuat salah kepada siapapun. Kitalah yang berbuat salah. Tetapi jawaban ini luar biasa. Inilah iman seorang Polikarpus yang mempertahankan betul-betul bahwa dia yakin tidak ada Allah lain selain Tuhan yang dia sembah. Dia katakan, bagaimana mungkin aku dapat berbicara jahat? Bagaimana mungkin Karpus berbicara jahat kepada tuannya
yang juga dia anggap itu adalah rajanya. Selama berabad-abad, pria dan wanita telah bersedia untuk mengalami kemartiran daripada melepaskan iman mereka dari Kristus. Pengorbanan mereka menghidupkan kembali keberanian kita pada masa kini. Jelas bahwa itu adalah bagian dari motivasi yang mendorong kita untuk mempertahankan iman kita, mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kisah tentang komitmen mereka kepada Kristus membaharui komitmen kita. Jadi apa yang menjadi komitmen mereka itu adalah memperbaharui komitmen kita pada hari ini tentunya. Itu sebabnya pekan ini kita akan melihat beberapa prinsip Alkitabiah yang memotivasi kaum Waldensia dan para pembaharu setelahnya. Seperti yang orang kenal seperti yang orang kenal Hus dan Jerome. Untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi, bahkan ketika mereka terancam mati oleh kuasa yang sama yang telah membunuh Polikarpus. Ya. Roma, tetapi sekarang fase kepausan. Kita lihat subjudul yang pertama di sini, saudara-saudara. Dianiaya namun menang. Berdasarkan Daniel pasal 7 ayat 25 dan Wahyu pasal 12 ayat 6 ayat 14. Ini adalah merupakan periode waktu nubuatan. Apakah yang dirujuk dalam ayat-ayat ini? Setiap kali umat Allah berlaku tetap setia kepadanya, iblis menjadi murka. Penganiayaan sering kali terjadi. Jadi sekali lagi, penganiayaan sering kali terjadi. Nabi Daniel menggambarkan suatu masa yang masih akan terjadi di masa depan baginya, ketika gereja abad pertengahan akan berperang, melawan, dan menganiaya umat Allah dalam Daniel 7 ayat 21 dan 25. Nabi Yohanes menggambarkan periode yang sama ini sebagai masa ketika gereja Tuhan dipaksa untuk melarikan diri ke padang gurun, di mana ia akan dipelihara selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Wahyu pasal 12 ayat 14. Dan Wahyu pasal 12 ayat 6 menambahkan, perempuan yang dimaksudkan di sini adalah jemaat, lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Jadi umat Allah dipelihara di padang gurun. Firman-Nya menguatkan dan menopang mereka ketika pertentangan besar berkecamuk selama masa dominasi kepausan yang panjang dan kelam. Umat Allah menemukan tempat yang telah disediakan bagi mereka oleh Allah. Dalam tantangan-tantangan terbesar hidup, Allah selalu menyiapkan tempat bagi para pengikutnya yang setia. Selama masa-masa pencobaan terbesar mereka, umatnya telah menemukan tempat berlindung di dalam kasih dan pemeliharanya. Kita bisa lihat bagaimana pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 46. Masa 1260 hari. Dan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa dalam Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Keduanya mengacu pada periode yang sama, yaitu 3,5 masa atau tahun. Kali 360 hari per tahun, sama dengan 1260 hari. Jadi nubuatan kitab suci seringkali ditulis dalam bentuk simbol-simbol. Dalam bagian nubuatan Daniel dan Wahyu, 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun secara harfiah. Kita menemukan prinsip hari atau tahun ini dalam Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel pasal 4 ayat 6. Prinsip hari tahun tidak hanya bersandar pada 2 teks ini saja, tetapi juga pada fondasi Alkitabiah yang luas. Menurut Dr. William C., ahli kronologi dan sarjana Perjanjian Lama, memberikan 23 baris bukti Alkitabiah di seluruh Perjanjian Lama untuk prinsip ini. Jadi para penafsir kitab suci telah menggunakannya selama berabad-abad. Suku Visigot, Vandal, dan Ostrogot adalah suku-suku
yang mempercayai doktrin yang berbeda dengan ajaran resmi Roma. Masa 1260 hari dimulai ketika suku terakhir dari suku-suku Barbar, Ostrogoth, diusir dari Roma pada tahun 538 Masehi. Periode kegelapan rohani ini berlanjut hingga tahun 1798 Masehi ketika Jenderal Romawi Berthier mengusir Paus dari Roma. Tak terhitung orang Kristen yang menjadi martir selama periode yang panjang ini karena mereka menaati firman Tuhan. Bahkan dalam kematian pun mereka menang. Di dalam Kristus mereka bebas dari rasa bersalah dan dominasi dosa. Menang melalui darah anak domba. Kemenangan Kristus atas iblis di kayu salib adalah kemenangan mereka atau kemenangan kita pada hari ini. Meskipun mereka telah mati, kematian mereka hanyalah peristirahatan sampai kedatangan Kristus kembali. Sampai di sini saudara, kami akan membuka komentar kepada saudara. Saudara akan tulis di bawah ini ataupun ada pertanyaan, ada sanggahan, nanti ada sesi di video berikutnya kami pasti akan menjawab semuanya. Tentu juga kami akan mengundang narasumber yang lain. Sekian dulu untuk video kali ini, dan kita akan lanjutkan video lanjutannya kepada sub tema yang berikut untuk pelajaran hari Senin, yaitu terang menaklukkan kegelapan. Jadi nanti videonya saudara-saudara akan didapati setiap hari sekitar jam-jam 7 ya, jam-jam 7 tentunya. Bagi saudara-saudara kita yang oleh karena kesibukannya tadi, maka waktu membaca itu sangat sedikit. Itu sebabnya kami menyajikan ini, sehingga dengan demikian mudah-mudahan nanti sangat membantu saudara-saudara kita yang memiliki kesibukan-kesibukan oleh karena pekerjaan yang berbeda. Sehingga pada akhirnya nanti di dalam ruang diskusi ketika pertemuan Sabat itu tidak lagi menjadi pasif, melainkan menjadi aktif. Kira-kira demikian dulu saudara-saudara. Tuhan kiranya memberkati.